Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di video tentang bagaimana membuat rapor yang sudah saya bagikan di grup. Nah, di grup itu saya bagikan 3 file, yaitu tentang yang pertama ini adalah aplikasi untuk guru atau wali kelas. Yang ini ada yang kedua, file yang kedua itu NISN dan nama anak-anak murid-murid untuk pengisian rapor. Yang terlahir adalah format pengisian untuk guru mata pelajaran. Ya, untuk bagian pertama itu adalah bagian dari guru mata pelajaran atau guru mapel. Nah, di sini setelah kita mengekstrak atau mengcopy file untuk guru mapel ini, nah, file yang ini kita biarkan, lalu kita copy filenya, lalu kita paste tempat yang sama, dan nama filenya ini dirubah, di rename menjadi mata pelajaran yang kita ampu, misalnya saja fisika, ya. Setelah kita merubah namanya menjadi fisika atau fisika 10 ATPH dalam contoh kali ini, maka kita buka filenya. Ya, untuk beberapa laptop mungkin aplikasi ini akan berat, apalagi yang dengan laptop dengan tipikal layar 12 inci itu akan berat. Nah, di sini ada beberapa yang mesti kita isi, yaitu pertama identitas sekolah, data siswa, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Lalu nanti kita mengisi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, pertama-tama kita akan mengisi identitas sekolah. Kita klik itu, lalu kita isi ini. Yang selain yang warna putih itu, yang warna putih ini adalah yang harus kita isi. Nah, warna kuning atau warna-warna yang ada warnanya itu tidak bisa diisi, tapi harus kalau bukan tidak bisa diisi, tidak bisa dipilih, tidak bisa diedit, ya. Untuk kasusnya kita ini bisa dipilih. Nah, ini ada 2 kata atau kabupaten. Pada namanya kita edit, masa provinsinya kita edit, dan jenis ulangan ini juga diedit, ya. Kalau masih penilaian tengah semester bukan, ini kita untuk semester ganjil itu adalah penilaian akhir semester, ya. Tahun ajaran 2020-2021 kita 2020, semesternya semester ganjil. Nah, kelasnya kita sesuaikan dengan kelas yang kita tulis ini. Jadi format nilai ini per mata pelajaran per kelas, ya. Khusus untuk kelas A, misalnya kelas 10 ATPH, kan tidak ada kelas A dan kelas B semestinya. Cuma karena di aplikasinya mengharuskan kita memilih atau mengisi A, B dan seterusnya, maka kita misalkan saja kelas 10-nya itu adalah 10A, ya. Nah, program kejuaraan ini kita tulis agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, ya, disingkat ATPH. Kepala sekolahnya tuh Sustanas Lenden, ya. Kalau SMP kepala UPT, kepala UPT belum sekolah, ya, mana lah. Ya, berikut NIP kepala sekolah kita isi. Lalu ini ada mata pelajaran.
Sini mata pelajaran ada banyak ya. Nah, di sini saking ini banyak karena di sistemnya ini sudah ada mata pelajaran umum, misalnya kayak pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Nah, mata pelajaran yang harus kita input misalnya kayak mata pelajaran ini adalah input nama mata pelajaran, mulok dan atau kejuruan. Nah, di SMK fisika, kimia, biologi itu adalah C1 atau bidang dasar keahlian ya. Dasar keahlian berarti kita harus isi di sini fisika, kimia ya. Untuk guru yang mengajar satu cukup isi satu saja. Misalnya tidak perlu yang lain, ini hapus saja yang lain. Ini juga hapus kalau perlu. Nah, kalau tidak perlu dihapus semua ya, cukup beberapa saja. Lalu nanti di sini setelah kita tulis di sini ada fisika, maka akan muncul dalam di pilihan ini. Nah, itu angka 0 yang di sini itu karena kenapa? Karena tidak ada isi. Itu karena di sini kita tidak isi apa-apa, maka yang muncul adalah angka 0. Ya. Nah, berikutnya setelah kita memilih mapelnya yang kita ambil dari sini, lalu kita tulis nama guru mata pelajaran atau nama kita sendiri. Ya. Di sini lalu kita tulis bawahnya NIP guru mata pelajaran. Nah, untuk yang tidak memiliki NIP bisa menggunakan NUPTK ya. Kalau tidak ada NUPTK, kosongkan saja. Nah, berikutnya masukkan nilai KKM. Jadi nilai KKM ini adalah untuk ada dua, KKM pengetahuan dan KKM keterampilan ya. Nah, kalau kita rubah angkanya di sini, nah predikat keterampilan juga di sini akan berubah ya, gitu. Nah, berikutnya ini adalah tanggal ini juga kita ubah ya. Ini tanggal 19 karena kita menyelesaikan dengan tanggal kalender pendidikan. Nah, Desember tahun 2020 karena ini semester ganjil ya. Ya, untuk identitas sekolah kira cukup. Ya, setelah kita selesai mengisi identitas sekolah, maka yang kita selanjutnya adalah data siswa. Nah, kita tadi sudah memilih mengisi identitas sekolah. Nah, maka yang akan berubah di sini SMK Negeri 1 Pana, mata pelajarannya fisika dan kelasnya adalah 10A ya. Nah, di data siswa ini kita buka data siswa ya. Nah, di sini ada keterangan nomor induk, nama induk dan nama siswa. Nah, untuk mengambil nama siswa ini kita ambil dari data tadi ya, ini AA, NISN dan nama untuk rapor. Kita klik, kita enter. Ya, sudah muncul. Oke, nah di sini dari data ini kita ambil seperti ini. Kita copy ya, kita copy ya. Lalu kita buka file ini ya, atau aplikasi rapor untuk guru mapel. Nah, kita paste di sini, paste spesial. Baru kita klik file lalu oke. Ya. Seperti itu. Nah, saya sudah masukkan ke dalam dan saya tidak masukkan kembali. Nah, ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk ini, maka kita kembali. Nah, setelah kita mengisi data siswa, berikutnya itu adalah kita mengisi kompetensi dasar pengetahuan. Nah, di sini dia sistem ini memiliki banyak default ya. Ada pendidikan agama budi pekerti, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. PKN, bahasa Indonesia, ini mata pelajaran umum ya.
ini adalah mata pelajaran yang ditambahkan. Nah, untuk itu maka di bab ini di tab fisika ini kita isi kompetensi dasar ya, atau kompetensi dasar pengetahuan atau 3 titik sekian. Nah, semester 1 kemarin yang sempat diajarkan kepada siswa kebetulan hanya 2 KD ya, itu KD 3.1 dan KD 3.2 ya. Nah, maka kita tuliskan di sini bunyi KD titik 1 dan di bawahnya ini kita segaris ya 3.2. Nah, di sebelah sini tadi ini ada isinya ini karena tadi kita isi kimia ya. Dan tadi saya untuk memudahkan saya isi juga kimia. Kenapa? Karena kebetulan kelasnya sama-sama kelas 10, hanya beda mata pelajaran. Nanti filenya itu yang akan saya copy ya. Nah, setelah kita isi, nah misalnya tidak ada 3.1, kita langsung tambahan saja ini. Ini 3.1. Nah, seandainya itu negara kalau semester 2. Nah, misalnya semester 2 kita mulai dari 3.4. Ya, tidak mungkin di 3.1 kita ajarkan di semester 2. Misalnya kita ambil 3.4, maka 3.4 yang diisi adalah di kolom ini, di kolom fisika baris 3.4. Oke, setelah kita mengisi maka kita kembali lalu kita isi yang kompetensi dasar keterampilan. Di sini juga ada banyak defaultnya seperti ini. Maka kita cari ke samping, terus cari. Kalau dia kelas 10 ada di sini ya. Bagaimana kalau kelas 11 terus? Kelas 11 ini ada di sini. Bagaimana kelas 12? Kelas 12 ada di sana. Untuk memudahkan ada di sini ada 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 10 dulu. Kita kelas fisika ada di kelas 10 ya. 4.1 kita isi di sini, 4.2 kita isi di bawahnya. Nah, ini sebelahnya ini ada juga 4.1 untuk kimia, 4.2 dan 4.3. Jadi harus sinkron ya. 3.1 pasangannya 4.1. Nah, jangan nanti KD pengetahuannya ada 2, KD keterampilannya lebih sedikit atau lebih banyak, atau tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di Permendikbud. Kita kembalikan ke Permendikbudnya itu. Nah, berikutnya setelah kita mengisi identitas sekolah, data siswa, dan juga kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, berikutnya kita isi nilai pengetahuan. Nah, alhamdulillah. Jadi pada data-data pengetahuan ini ada KD 1, KD 2, KD 3 ya, dan seterusnya sampai KD 18 di sistemnya ini. Nah, di sini ada beberapa nilai yang harus kita isi, yaitu tes tertulis, tes lisan, tugas ya. Jadi kalau misalnya tugas yang kita berikan ada banyak, kita ambil rata-ratanya lalu kita masukkan nilainya ke sini. Begitupun dengan tes tulisnya. Kalau tes tulisnya 1 kali, ya kita tulis ini 1 kali. Misalnya nilainya tidak mencukupi dan dia remedial, maka tulis remedialnya di sini. Tes lisannya tidak mencukupi dan kita tulis remedialnya di sini. Nah, ketika tugas-tugasnya tidak mencukupi, maka kita tulis remedialnya di sini. Ya. Nah, sebelum itu, kita ini awalnya ini kosong ya, kosong. Dan kita harus isi ini sesuai dengan KKM-nya. Ini KKM per bab. Setelah kita mengisi nilai KD 3.1 dan 3.2 ini, maka kita isi ke UTS-nya. Nah, UTS-nya kita isi.
nilainya berapa sampai ke bawah untuk semua siswa. Bila nilainya tidak mencukupi, biasanya ini kita berubah ya 60. Maka di sini akan nilainya berubah menjadi merah. Kalau merah berarti dia harus remedial. Berarti harus ada nilai remedialnya. Misalnya nilai remedialnya 80, akan berubah menjadi nilai 70. Kenapa nilainya maksimal 70? Nilai maksimalnya 70 ya. Karena nilai 70 ini adalah nilai KKM-nya. Jadi berapapun nilainya remedialnya, maka nilainya itu yang diambil adalah nilai KKM-nya. Ya. Nah, berikutnya. Ya, misalnya kita tetap tadi 65. Lalu ini kita masukkan nilai UAS. Ketika kita masukkan nilai UASnya 69, maka nilai akhir UASnya tidak cukup atau merah ya, karena tidak sampai nilai KKM. Untuk itu kita adakan remedial dan nilainya 80, maka nilai UASnya berubah menjadi 70 ya. Seandainya misalnya 85, 80 ini 90, ini tetap 69. Ini tetap ya, nilainya tetap akan nilainya 70, karena kalau remedial berarti yang nilai diambil ada nilai KKN-nya. Di sini deskripsinya akan secara otomatis, tidak perlu diisi ya. Sekali lagi, yang bisa kita isi adalah yang bagian warna putih. Tolong perhatikan bahwa selain angka-angka yang ada yang ada KD-nya ini, maka yang lain harus kosong ya. Jangan ada angka-angka di tengah-tengahnya seperti ini. Misalnya ada angka di sini 80. Ini jangan. Ini harus dihapus, di-delete saja. Ya. Oke. Setelah itu kita kembali ke home. Sesi keterampilan. Nah, di keterampilan ini ada banyak keterampilan. Misalnya kalau di fisika kita hanya ada praktek ya. Kalau kita melakukan atau menghasilkan suatu produk, maka isi juga ini. Kalau kita mau melakukan proyek, maka kita isi ini ya. Boleh satu, boleh ada semua ya, bergantung pada apa yang kita kerjakan di sekolah ya, pada mata pelajaran kita itu. Nah, ini KD 4.1 4.2 ini kan 72, ini 70 ya. Kita rubah kayak KKM KD-nya itu udah 70 ya. Kalau sudah kita isi, ini salah, harus dihapus. Kenapa dihapus? Karena di atasnya ini tidak ada KD 4.3 ya, yang ada 4.1 dan 4.2 seperti itu. Nah, kita kembali ke home. Setelah itu, jika sudah selesai mengisi keterampilan, maka tugas guru mata pelajaran sudah selesai ya. Tinggal menyerahkan file yang sudah kita masukkan ini kita close ya. Kalau ada pernyataan seperti ini, kita save saja, yes ya. Nah, kembali ke sini dulu. Nah, file ini sudah siap untuk dikirimkan atau diberikan kepada guru atau wali kelas dari kelas 10 ATPH untuk diinput ke dalam nilai rapornya ya. Sekian dan terima kasih.